Project S TikTok dikatakan oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Mas Duki bisa mengancam UMKM. Pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM memanggil perwakilan TikTok. Yang telah dilakukan oleh dua negara lain sebelumnya, yakni Amerika Serikat dan India. Proyek S TikTok, sinyal bahaya dalam gairah bisnis. Kegeraman Pak Menteri. Sudah berapa kali di tahun 2023 ini Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Menkop UKM Teten Mas Duki terlihat uring-uringan dan mengungkapkan kegeramannya pada TikTok. Bukan dalam urusan joget-jogetnya, tapi pada isu akan masuknya Project S TikTok Shop di Indonesia. Menteri Teten mengatakan Project S TikTok mengancam produk UMKM dalam negeri karena barang yang dipasarkan diduga berasal dari luar negeri, persisnya dari Cina. Sekarang mereka klaim produk yang dijual bukan produk luar. Ketika saya mau bikin kebijakan subsidi untuk UMKM di online waktu COVID-19, semua pelaku e-commerce tidak bisa memisahkan mana produk UMKM, mana produk impor. Yang mereka bisa pastikan adalah yang jualan di online adalah UMKM, mereka tidak bisa pastikan produknya ini. Jadi, jangan bohongi saya, kata Menteri Teten di kantor Kemenkop UKM 12 Juli 2023. Sungguh, ini sangat mengejutkan, sebab sebelumnya pada 15 Juni 2023, CEO TikTok, Shou Zi Chew, baru saja berkunjung ke Indonesia. Diseling menghadiri acara TikTok Southeast Asia Impact Forum Report 2023, Zi Chew sowan ke sejumlah menteri, antara lain Mendak Zulkifli Hasan, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, serta Menpora Dito Aryo Tejo. Khusus pada Menteri Zulkifli, dia menyampaikan terima kasih atas penerbitan izin TikTok Shop di Indonesia. Dia juga melempar gula-gula manis, mengumbar janji bakal berinvestasi di Indonesia senilai 10 miliar US dollar atau setara 148 triliun dalam 5 tahun ke depan. Tapi rupanya Menteri Teten menangkap niat tersembunyi setelah kunjungan itu. Seperti pelesetan, ada udang di balik bakwan. Pangkal perkaranya adalah Project S TikTok. Pihak TikTok sendiri membantah kecemasan Pak Menteri Menkop UKM tersebut. Head of Communication of TikTok Indonesia, Anggini Setiawan, menegaskan pihaknya tidak akan meluncurkan Project S TikTok Shop di Indonesia. Sejak pertama kami meluncurkan TikTok Shop di Indonesia, kurang lebih 2 tahun yang lalu, kami memutuskan untuk tidak membuka bisnis cross-border atau bisnis lintas batas Indonesia, kata Anggini dalam media briefing di kantor Kementerian Koperasi dan UKM 26 Juli 2023. Anggini juga menyebut Project S hanya berlaku di Inggris dan tidak akan merambah ke Indonesia. Project S TikTok. Inggris memang menjadi titik mula yang memantik kontroversi S TikTok. Project S TikTok pertama kali dilaporkan harian Financial Times pada 21 Juni 2023. Apa itu Project S TikTok Shop? Ini adalah inisiatif baru TikTok untuk bisnis e-commerce dalam platformnya. Di uji coba di Inggris, TikTok meluncurkan fitur bernama Trendy Beat yang memungkinkan pengguna membeli produk langsung dari TikTok alih-alih membelinya dari mitra penjual, seperti halnya transaksi dalam TikTok Shop yang sejauh ini dikenal publik. Produk-produk yang dipajang di fitur Trendy Beat seperti alat pembersih telinga dan penyikat bulu hewan disebut-sebut dikirim langsung dari Cina. Sang produsen dan penjual sendiri disebut-sebut terdaftar di Singapura, tetapi tercatat dimiliki oleh induk usaha TikTok yaitu ByteDance. Tak lama di Inggris, Wall Street Journal melaporkan layanan Project S berencana hadir di Amerika. TikTok meluncurkan bisnis e-commerce di Amerika Serikat untuk menjual barang-barang buatan Cina. TikTok akan membuat program ini tersedia di pasar terbesar pada awal Agustus. Demikian ungkap seorang sumber. Yang membuat Menteri Teten menjadi waspada adalah laporan Financial Times tentang Project S TikTok ini. Dengan memanfaatkan pengetahuan TikTok tentang produk yang sedang trending, ByteDance nantinya akan mengakuisisi atau memproduksi sendiri produk tersebut. Tulis laporan Financial Times mengutip narasumber internal yang mengetahui hal ini. Disebut-sebut ByteDance nantinya akan menggunakan jaringan pemasok pihak ketiga untuk memproduksi barang-barang yang dijualnya. Dan mengutip TechCrunch, TikTok menyatakan tak menutup kemungkinan meluncurkan fitur Trendy Beat di negara lain.
Bahayanya TikTok. Tak ayal, proyek TikTok pun dicurigai menjadi cara ByteDance melakukan hal-hal yang berpotensi merugikan pihak produsen di suatu negara. Apa alasannya? Kendati belum resmi diluncurkan, prototipe Project S yang diluncurkan di Inggris ini jelas-jelas menunjukkan ancaman yang nyata. Selama ini TikTok menyediakan lapak bagi para pengusaha di sebuah negara untuk menjual dagangannya, yang kemudian kita kenal sebagai TikTok Shop. Akan tetapi, lewat fitur Trendy Beat ini, TikTok akan menjajakan produk-produknya sendiri, menjadi pesaing dari para pelapak yang sebelumnya bernaung di dalamnya. Jika kompetisi itu sehat, tentu saja persaingan dagang adalah hal yang lumrah. Bahkan, rivalitas perdagangan yang sehat justru amatlah baik bagi sebuah pasar, memberikan keuntungan bagi para pembeli agar bisa mendapat barang berkualitas terbaik di harga paling terjangkau, sekaligus memicu produsen memberikan produk atau jasa terbaik. Namun, persaingan yang ditimbulkan oleh fitur baru TikTok ini tidak bisa dibilang sehat. Mengapa? Pertama, algoritma yang dimiliki TikTok bisa mengoleksi data produk yang unggul dan laris manis di suatu negara untuk kemudian diproduksi di Cina dan dijual di TikTok dengan harga yang lebih murah. Jadi, TikTok mudah melakukan market intelligence. TikTok dapat dengan mudah melakukan ini karena menggabungkan antara cross-border, retail online, dan media sosial dengan menggunakan algoritma. Kedua, sebagai pemilik platform, TikTok sebagai produsen dan penjual tentu memiliki kemampuan untuk memanipulasi konten mana yang akan menjadi populer. Pada akhirnya, produk-produk di kategori terpopuler hanyalah yang dia produksi saja. Dalam bahasa sederhana, TikTok menjadi pemain dan wasit sekaligus belgedes. Well, dengan modal serta skala produksi yang terbatas, tentu saja tak mudah bagi para pebisnis untuk bisa bersaing dengan TikTok. Ya, harap maklum, bagaimanapun TikTok adalah perusahaan multinasional bermodal super besar. Bagi ByteDance, tentu mudah saja untuk membuat fasilitas produksi masif dalam waktu singkat untuk menguasai sebuah pasar setelah mengetahui apa sih produk yang disukai konsumen di suatu negara. Inilah bahayanya TikTok. Dan jadi paham kan mengapa Menteri Teten begitu khawatir? Apalagi ByteDance terang-terangan telah mengumumkan ambisi-ambisinya. Mereka menargetkan pendapatan hingga 20 miliar US dollar, sekitar 300 triliun rupiah dari segmen bisnis e-commerce dalam platform TikTok Shop global. Angka itu setara 4 kali lipat nilai penjualan bruto pada 2021 sebesar 4,4 miliar US dollar atau setara 66 triliun rupiah. Dan di Asia Tenggara, TikTok juga berambisi menjadi platform e-commerce terbesar. Hal ini ditunjukkan lewat komitmen investasinya senilai 12,2 juta US dollar atau sekitar 183 miliar yang katanya akan dikucurkan untuk membantu lebih dari 120.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM konvensional masuk TikTok Shop. Project S TikTok ditengarai menjadi salah satu cara untuk mencapai target-target tersebut. Indonesia sama dengan pasar menggiurkan. Dilihat dari potensi bahaya di atas, tak heran jika Menteri Teten begitu risau. Apalagi Indonesia merupakan pasar yang sangat menggiurkan bagi TikTok. Meskipun relatif lebih baru, pergerakan TikTok untuk mendominasi ruang digital Indonesia sangat cepat. Dalam laporan We Are Social, berdasarkan negaranya, pengguna TikTok paling banyak masih berasal dari Amerika Serikat. Terdapat 116,49 juta pengguna TikTok yang berasal dari negeri Paman Sam pada April 2023. Adapun Indonesia berada di peringkat kedua dengan jumlah pengguna TikTok mencapai 112,97 juta pengguna. Kemudian diikuti Brazil dan Meksiko dengan jumlah pengguna TikTok masing-masing sebanyak 84,13 juta dan 62,44 juta. Masifnya jumlah pengguna ini membuat Indonesia menjadi pasar yang sangat menggiurkan. Potensi ekonomi ini pun tak luput dari pengamatan TikTok. Bahkan aplikasi ini bisa dibilang cukup agresif untuk menggusur platform lain yang lebih dulu mencoba membangun pasar digital Indonesia. Dari sisi menjadi platform iklan misalnya,
Per Januari 2023, data dari ByteDance menunjukkan jangkauan iklan di aplikasi ini mampu mencapai 56,8% dari masyarakat Indonesia yang berusia di atas 18 tahun. Artinya, TikTok mampu mendorong konten yang diiklankan melalui platformnya untuk bisa dilihat lebih jauh dari separuh orang dewasa di Indonesia. Tingkat jangkauan ini relatif besar jika dibandingkan media sosial lain. Sebagai perbandingan, jangkauan iklan di YouTube berada di kisaran 50%. Padahal platform ini memiliki jumlah pengguna yang lebih besar hingga lebih dari 139 juta orang. Adapun di Instagram, dengan jumlah pengguna di Indonesia berkisar di angka 89 juta orang, jangkauan iklannya mencapai 41,9%. Sementara di Facebook, per Januari 2023, jangkauan iklan di platform ini menembus 43%. Yang tampak makin menunjukkan geliat adalah TikTok sebagai platform e-commerce. Ya, peta bisnis TikTok tak hanya berhenti soal jasa penyalur iklan. Salah satu pembeda dari TikTok dalam hal bisnisnya adalah inovasinya dalam memadukan pengalaman bermedia sosial dan berbelanja. Melalui fitur TikTok Shop, platform ini menggabungkan platform e-commerce dan media sosial di mana para penggunanya dapat saling berinteraksi dan bertransaksi di kanal yang sama. Dan kenyataannya, TikTok Shop kian berjaya dalam setahun terakhir. Laporan Tech in Asia 27 Juli 2023 melaporkan bahwa TikTok Shop menggemparkan bisnis e-commerce Asia Tenggara. Beberapa tahun terakhir, platform ini tumbuh pesat dan menjadi ancaman bagi perusahaan serupa yang sudah lebih dulu beroperasi di wilayah tersebut. Indonesia sendiri adalah negara terpenting bagi TikTok Shop di Asia Tenggara. Menurut laporan Venture Boulder Momentum Work pada 2022, perusahaan tersebut mencatatkan Gross Merchandise Value atau GMV sebesar 2,5 miliar US dollar atau setara 37,57 triliun rupiah dari Indonesia. Angka ini setara 57% dari total GMV yang dihasilkan platform sosial commerce tersebut di Asia Tenggara, yakni 4,4 miliar US dollar atau setara 66,13 triliun rupiah. Jadi, tak heran jika TikTok makin serius menggarap pasar Indonesia. Dan tak heran jika pemerintah terutama melalui Menteri Teten dan Menteri Perdagangan menyuarakan sikap kerasnya. Langkah pemerintah. Sekalipun pihak TikTok tak akan membawa proyek TikTok ke Indonesia, Menteri Teten tetap menyuarakan kewaspadaannya. Dia bahkan meminta untuk melihat kembali posisi TikTok, khususnya TikTok Shop, serta menuntut revisi aturan perdagangan elektronik untuk melindungi kepentingan UMKM dan memastikan fair play di pasar e-commerce. Menteri Teten menyatakan peraturan perdagangan melalui sistem elektronik harus ditata. Hal itu demi menyelamatkan pasar UMKM di dalam negeri. Harus diakui, kita belum punya kebijakan nasional ekonomi digital. Meski begitu, ini tidak boleh telat. Kalau telat, UMKM habis, lokal habis. Ujar Pak Menteri dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR 4 September 2023. Pendek kata, Menteri Teten menolak platform TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan di Indonesia. Menurutnya, negara lain seperti Amerika Serikat dan India pun berani melakukan penolakan serupa atas TikTok. India dan Amerika Serikat berani menolak dan melarang TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Sementara di Indonesia, TikTok bisa menjalankan bisnis keduanya secara bersamaan, ujarnya. Lalu dia menegaskan bahwa TikTok Shop boleh saja beroperasi, tapi tidak disatukan dengan media sosial. Musababnya, Menteri Teten menjelaskan, dari riset dan survei menunjukkan bahwa orang berbelanja online selama ini dinavigasi preferensinya berdasarkan aktivitas di media sosial. Belum lagi sistem pembayaran. Logistiknya mereka pegang semua. Ini namanya monopoli, ucap beliau. Selain itu, Menteri Teten menegaskan perlunya pengaturan ihwal impor langsung atau cross-border di e-commerce. Dia ingin agar retail dari luar negeri tidak lagi menjual produknya langsung ke konsumen, tapi harus mengekspor barangnya dahulu melalui mekanisme pada umumnya. Setelah itu baru boleh menjual barangnya di pasar digital Indonesia.
Kalau mereka langsung menjual produknya ke konsumen, UMKM Indonesia pasti tidak bisa bersaing karena UMKM kita harus mengurus izin edar, SNI, sertifikasi halal, dan lain sebagainya. Ungkap Pak Menteri. Kegeraman Menteri Teten mendapat dukungan Mendak Zulkifli Hasan. TikTok itu benar ya sosio-commerce, keuangan, perdagangan, sosial media, waduh jadi satu. Itu kalau enggak diatur, kolaps betul. Ujar Menteri Zulhas juga di hadapan Komisi 6 DPR RI 4 September 2023. Menyikapi hal ini, Menteri Zulhas menegaskan sosial commerce bakal diatur lebih detail dalam perubahan Permendak nomor 50 2020 tentang penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE. Adapun saat ini perubahan Belait itu tengah dalam harmonisasi antar kementerian dan lembaga sejak 1 Agustus 2023. Karena TikTok ini luar biasa. Dia mau investasi tahun depan, rencananya 10 miliar US dollar karena pangsa kita kan besar. Maka tidak ada pilihan, kita harus tata, ungkapnya. Zulhas mengatakan sejumlah aturan bakal diberlakukan pada social commerce, termasuk TikTok Shop. Dia menyebut nantinya social commerce harus memiliki izin tersendiri untuk melakukan aktivitas perdagangan. Selain itu, e-commerce maupun social commerce tidak diperbolehkan menjadi produsen atau wholesaler. Saya usulkan, sosial media tidak bisa otomatis jadi e-commerce. Kalau jadi e-commerce, dia harus izin lagi kalau dia mau dagang. Harus dipisah. Tutur Zulhas. Melihat potensi bahaya yang dikandung TikTok, terutama unsur market intelligence dan mengarahkan pembelian, rasanya platform sosial media yang merangkap menjadi social commerce memang perlu ditata sebelum bablas tak keruan. Bagaimana pendapat Anda?